Halo Capricorn, gimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu baik dan sehat ya. Oke, hari ini aku reading untuk kamu di minggu pertama bulan Juli. Oke, kita lihat ya. Oke, untuk Capricorn. Sorry ya kalau agak rame dan videonya juga kayak gini karena aku lagi di tempat mbak aku dan aku selalu berusaha agar selalu memberikan informasi buat kalian meskipun keadaan atau situasi aku uh, kurang mendukung. Kurang mendukungnya karena memang agak ramai di sini ya. So, untuk minggu ini Capricorn ya. Aku lihat minggu ini kayak membawa energi yang cukup positif ya untuk kamu. Mungkin ada rasa syukur, kepuasan, atau mungkin harapan yang mungkin mulai mendekati kenyataan gitu ya. So, mungkin apa yang selama ini kamu usahakan itu perlahan mulai menunjukkan hasil meskipun mungkin ya belum sepenuhnya sesuai keinginan kamu. Oke. Okay? Nah, di sini aku juga merasa ini nunjukin kamu tuh sedang berada di persimpangan untuk menentukan langkah berikutnya. Kayak ada peluang yang terbuka, tapi semuanya tuh tergantung pada keberanian kamu untuk mengambil keputusan. Jadi kayak ada harapan atau target yang mulai tercapai, muncul peluang baru yang layak dipertimbangkan, dan mungkin juga ada yang mulai menyusun rencana buat masa depan ya kayaknya ya. Oke, jadi jangan menikmati hasil yang sudah ada, tapi pikirkan juga langkah berikutnya. Kesempatan besar tuh sering datang setelah kamu tuh berani mengambil keputusan ya. Kalau untuk pekerjaan ya guys, aku merasa di minggu ini itu kamu diminta untuk tetap profesional sekaligus mengikuti intuisi kamu. Ya, kayak di sini tuh nunjukin banget bahwa usaha yang kamu lakukan itu akan mendapatkan hasil yang sepadan. Jika kamu bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, hasilnya pun akan mulai terlihat. Nah, sementara di sini aku juga merasa kemampuan kamu dalam berkomunikasi, memahami orang lain, so menjaga hubungan baik itu akan menjadi nilai lebih. Nah, mungkin ada keputusan penting terkait pekerjaan ya minggu ini. Ada mungkin hasil kerja mulai mendapat penilaian yang baik atau kamu lebih mudah bekerja sama dengan orang lain. Jadi tetaplah bekerja dengan hati tapi jangan lupakan logika. Keseimbangan keduanya itu akan membawa kamu pada hasil yang lebih baik ya. Kalau untuk keuangan ya guys, aku tuh melihat ada fase yang cukup menantang ya. Kayak kamu tuh mungkin sedang menutup satu masalah keuangan atau berusaha bangkit dari pengeluaran yang cukup besar. Nah, jadi kayak ada banyak kebutuhan yang datang bersamaan ya, sehingga kamu tuh harus benar-benar pinter ngatur prioritas. Jadi kayak ada pengeluaran yang tidak direncanakan, dimana kamu juga harus memilih kebutuhan mana yang lebih penting. Jadi kayak merasa sedikit tertekan ya, karena urusan finansial sebenarnya ya. Tapi kamu aku rasa sih mulai mencari cara agar kondisi keuangan lebih stabil ya, gitu kan? Atau mungkin ini yang perlu kamu lakukan ya. Jadi aku lihat masa sulit ini tuh tidak akan berlangsung selamanya dan itu memang pasti ya. Karena nggak selamanya memang ya kan roda tuh terus berputar gitu loh. Justru dari sini kamu tuh belajar mengatur keuangan dengan lebih bijak dan lebih siap menghadapi masa depan. Jadi nikmatin hasil yang sudah kamu capai. So beranilah menentukan langkah baru dan tetap bekerja dengan jujur. Oke. Okay? So kelola keuangan dengan lebih disiplin agar perlahan tuh bisa kembali stabil. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk asmara. Kayak asmara Capricorn di minggu ini. Oke. Oke. Jauh.
di sini. So, kalau yang single, aku ngeliat ada energi cinta kamu tuh kayak sedang bergerak maju gitu, bahwa mungkin ada perkembangan yang cukup cepat. Jika selama ini asmara kamu terasa jalan di tempat, stuck di situ aja. Nah, minggu ini kayak ada peluang untuk bertemu orang baru atau hubungan yang mulai menunjukkan arah lebih jelas gitu. Ditambah di sini ada Ten of Pentacle ini guys. Ya, jadi kayak energi hubungan yang serius, stabil dan berpotensi untuk jangka panjang. Nah, orang yang hadir tuh bisa jadi bukan hanya datang untuk singgah doang, tetapi membawa niat yang lebih matang. Oke. Okay? Jadi kayak mungkin minggu ini tuh kamu bertemu dengan seseorang yang memiliki niat baik. Hubungan yang baru tuh kayak mulai berkembang dengan cepat gitu. Jadi jangan takut membuka hati ya. Nggak semua orang yang datang itu akan memberi luka. Ada juga yang datangnya tuh untuk menjadi rumah ya. Jadi beranilah melangkah ke depan dan jangan terus terjebak di cerita masa lalu kamu. Kalau untuk yang pacaran ya, aku melihat di sini hubungan kamu tuh berkembang dengan cara yang pelan, tapi pasti gitu. So, mungkin ini tuh nunjukin banget pasangan yang serius dan bertanggung jawab ya. Meskipun mungkin tidak terlalu pandai mengungkapkan perasaan ya. Dan aku lihat di sini ada awal baru. Bisa jadi kalian tuh akan memulai babak baru dalam hubungan, mencoba hal baru bersama, atau bahkan meninggalkan masalah lama agar hubungan tuh terasa lebih ringan. Nah, mungkin hubungan kamu sama pacar itu semakin serius dan stabil, atau mungkin ada rencana baru yang dibuat bareng gitu. Jadi ya nggak semua hubungan itu harus berjalan cepat ya. Yang penting adalah sama-sama terus melangkah ke arah yang sama. Jadi percaya pada proses dan nikmatin setiap perjalanan bersama pasangan kalian. Kalau yang udah nikah, aku melihat di sini tuh ada energi yang mengajak kalian untuk lebih terbuka. Ada the moon. Ini tuh nunjukin adanya perasaan yang dipendem gitu ya, kayak ada kebingungan atau kekhawatiran yang belum diungkapin. Sementara di sini banyak pikiran nih kamu, asumsi atau ekspektasi yang bisa membuat hubungan tuh terasa membingungkan jika tidak dibicarakan dengan baik. Jadi kayak mungkin ada salah paham karena kurang komunikasi ya, atau mungkin terlalu banyak kamu memendam perasaan baik dari kamu atau pasangan, atau bahkan kamu bingung kayak menentukan keputusan dalam rumah tangga kalian, kurang lebih kayak gitu. So, bener nggak sih? Jadi kayak apa ya, sebenarnya kayak aman-aman aja, lancar-lancar aja gitu, tapi sebenarnya ada hal yang bikin kalian bingung. Jadi jangan biarin pikiran kamu tuh kayak mengisi ruang yang seharusnya diisi oleh komunikasi ya. Jadi apa yang terlihat itu belum tentu sama dengan kenyataannya. So, jadi kurangin berasumsi, perbanyak komunikasi yang jujur dan saling mendengarkan. Oke, okay? Baik. Buat zodiak Capricorn, ingat ini ada general reading, jadi tidak bisa 100% mutlak atau resonate ke kamu. So, ambil yang positif dan jadikan sumber referensi untuk minggu ini. Buat kamu yang mungkin pengen privat reading di aku, boleh banget langsung WA aja ke nomor aku yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah hadir, semoga keberuntungan selalu berpihak kepada teman-teman Capricorn semuanya.